bahwa saya juga dulu berpikiran, termasuk orang yang berpikir bahwa politik itu kotor. Maaf ya. Jadi sampai waktu itu saya sampai mahasiswa pun masih berpikir seperti itu. Masih termasuk yang setuju dengan pikiran itu. Dan memang tidak salah pikiran itu karena berangkat dari menyaksikan fakta ya, menyaksikan kenyataan realitas yang kita saksikan bahwa ya memang seperti itu di dunia politik. Nampaknya segala cara dihalalkan dan kemudian berbagai intrik dan apa ya itu dilakukan di dunia politik. Nah, sampai satu ketika saya bertemu dengan seseorang, saya termasuk memandang beliau sebagai orang yang pantas untuk saya dengarkan pendapatnya. Beliau menyampaikan begini ke saya, kalau Anda atau kita semua berpikiran atau menganut pikiran bahwa politik itu kotor, itu tidak salah. Tapi dia bilang kalau kita semua seperti itu, terus kemudian siapa yang akan mengisi ruang itu? Ya kan? Sementara kita juga menyadari dan tahu betul bahwa hampir seluruh keputusan strategis di negara kita, di negeri kita ini diputuskan lewat proses politik. Benar kan? Seluruh kebijakan termasuk hadirnya Manice ini keputusan politik. Kita nggak bisa duduk di sini kalau nggak ada keputusan politik. Beliau katakan ke saya, kalau semua orang-orang baik, semua orang-orang idealis, semua orang-orang yang punya pikiran untuk kemajuan menghindari area politik, kalau begitu siapa yang di sini nanti? Sementara di sana keputusan itu diambil. Saya sadar. Akhirnya saya menyatakan waktu itu saya ini sebenarnya masuk di politik tersesat di jalan yang benar. Ya kenapa? Karena tidak punya keinginan sebenarnya. Jadi saya tadi disampaikan di umur 24 tahun menjadi anggota DPR di Kota Kediri. Jadi itu baru selesai kuliah. Kenapa saya bilang tersesat jalan yang benar? Karena saya tidak daftar, teman-teman saya yang membutuhkan biodata saya, berkas-berkas saya didaftarkan di KPU lewat Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera. Saya nggak tahu, nanti sudah daftar baru itu tahu, terus siap-siap. Karena saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan keuangan di Kendari. Nanti setelah daftar baru itu tahu, ya sudah kalau itu memang panggilan seperti itu, saya jalan ternyata terpilih waktu itu ya dulu aja DPR di 2004 waktu itu di usia 24 tahun menjelang. Jadi makanya saya bilang sesuatu yang benar. Tapi karena itu menyadari tadi bahwa di politik itu keputusan besar, bahkan keputusan strategis yang menentukan hajat hidup kita itu di sana, maka saya menjalani. Nah dari situlah kemudian mulai terus berkecimpung di dunia politik dan sampai menempatkan saya kemarin di tahun 2017 terpilih di Pilkada jadi wakil wali kota selama 4 bulan. Setelah itu ada peristiwa KPK dan tibalah takdirnya saya mau tidak mau tidak punya pilihan untuk harus menjalankan roda pemerintahan. Nah makanya kenapa jadi tidak salah di KPS bahwa quotes-nya itu memimpin itu berisiko, benar karena risikonya tidak hanya di dunia tapi juga risikonya di akhirat. Makanya kemarin begitu mengakhiri tugas, alhamdulillah selamat tidak bisa menuntaskan tugas itu, saya bersama istri itu meniatkan
Jadi tidak ada salah yang disampaikan atau yang disebutkan oleh dari semua. Itu mungkin Pak X, kalau ada lagi yang mau di. Jadi kalau saya sih mau keluar ya. Baik Pak, terima kasih informasi awalnya untuk kami semua. Tadi Bapak menyampaikan bahwa meskipun tersesat di jalan yang benar, dengan dukungan teman-teman yang mendaftarkan portofolio Bapak yang kemudian bisa menjadi anggota legislatif dalam usia yang sangat muda menurut saya. Malah termuda Pak ya, 24 tahun, luar biasa ya. Tapi tentu Pak, pada saat teman-teman mendaftarkan Bapak dengan segenap portofolio, tidak sekedar mendaftarkan, karena teman-teman Bapak yakin bahwa Bapak punya portofolio yang akan mendukung. Nah, dengan usia yang relatif muda dan kemudian memutuskan, saya atau kami yakin bahwa sebelumnya Bapak memang sudah ada dalam bagian perputaran awal dunia politik, memutuskan untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai ya insyaallah semua anak-anakku, semua siswa tahu ini salah satu partai politik yang menjadi representasi kita, gitu ya, representasi umat Islam dalam dunia politik di Indonesia. Keinginan menjadi partisipan dan kemudian bergabung dalam partai politik tadi itu mungkin juga bisa disampaikan bagaimana Bapak tentu kan tidak sekedar masuk Pak, tentu mengawali dengan pertimbangan pilihan bahwa oke, saya bergabung di partai politik ini tentu dengan ya pertimbangan yang seperti apa kira-kira? Ya, jadi kalau boleh mengilustrasikan seperti perspektif kita tentang politik tadi, itu kan ibaratnya kalau ada toilet, tahu toilet ya? Kalau toilet mandi sisi Solo bagus ya. Karena sebagian toilet di tempat saya itu kan kita nyarinya bukan pakai mata ya, nyarinya pakai hidung. Jadi dari mana bau yang kita sedap berarti di situ posisi toilet. Seringkali kan kita ya, seperti tadi mempersepsikan politik ini penuh dengan sesuatu yang kotor. Nah, katakanlah ini toilet. Apakah toilet itu bisa bersih dengan kita hanya melihat dari luar? Dengan protes, kenapa sih toilet ini kotor? Atau kita berkomentar tentang toilet itu kenapa dia kotor atau dan seterusnya. Bisa nggak bersih toilet? Ya. Harus ada yang masuk ke dalam untuk membersihkan kan, baru dia bisa bersih, betul kan? Nah, cuma masuk ke dalam kan pasti punya risiko, benar nggak? Minimal keciprat kotorannya, ya kan? Itulah cara yang paling rasional, paling masuk akal untuk membersihkan toilet, kan gitu. Itu begitulah cara saya memandang waktu itu tentang bagaimana dunia politik. Harus ada yang masuk dalam membenahi sistem, membenahi hal-hal yang ada di dalam. Tidak dengan teriak-teriak di luar, tidak dengan hanya protes dan tidak setuju dengan apa yang terjadi di sana. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kalaupun masuk itu terproteksi, tidak kemudian masuk bahkan menjadi bagian dari kotoran itu, kan begitu, benar nggak? Jangan sampai kita masuk dan kita malah ya ada ceritanya kan, petugas sampah itu menjadi tidak sensitif lagi penciumannya, bahkan kalau cium parfum malah pingsan dan sudah terbiasa dengan bau busuk kan gitu. Jangan sampai itu kejadian kayak begitu, masuk ke dalam justru malah
tidak bisa lagi membersihkan, tapi menjadi bagian dari kekotoran kan gitu. Nah, singkatnya ini dengan kampanye, singkatnya saya menemukan mekanisme dan sistem yang ada di partai saya itu yang bisa memproteksi, membantu saya, melindungi saya untuk kemudian tidak menjadi bagian dari sistem yang kotor itu. Ya, karena kan ya kalau kembali pakai ilustrasi masuk ke toilet, ya kan bisa kita pakai sepatu bot, kita pakai kaos tangan, kita pakai masker, kita pakai baju pelindung kemudian masuk supaya kita tidak langsung terkontaminasi dan tidak dikotori oleh bau maupun situasi kotor yang ada di dalam. Nah itulah yang kemudian saya rasakan di partai saya itu kita ada mekanisme pertemuan rutin yang untuk kemudian diingatkan laporan dan segala hal yang memungkinkan kita untuk kemudian tidak terkontaminasi dengan mekanisme dan sistem yang ada. Bahkan saya waktu DKR dulu itu disidang di partai waktu bangun rumah harus laporan kenapa bangun rumah dari mana sumbernya. Jadi kalau tidak jelas tidak bisa menjelaskan ya, dan setiap penerimaan harus dilaporkan dulu karena kami ada prinsip 3 aman secara hukum, aman secara sosial, dan aman secara syariat. Begitu mekanisme ada di partai kami. Jadi kalau aman hukum tidak cukup. Biasanya kan memang aman hukum positif kan dari Indonesia hukum positif. Selama bisa dipertanggungjawabkan clear. Tapi kalau di kami tidak selesai dengan hanya aman secara hukum, tapi itu aman secara sosial. Diterima oleh masyarakat yang kita lakukan itu. Dan yang paling utama adalah aman secara syariat. Aman di dunia, tapi bagaimana di akhirat nanti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya menjadi firm, yakin dan kemudian mau masuk ke konflik itu karena ada mekanisme sistem yang bisa memprotek saya. Itu tadi kalau diilustrasikan ya pakai sepatu bot, pakai masker, pakai kaos tangan, pakai baju APD bahkan kalau perlu supaya begitu masuk di dalam pun keluar masih bisa membedakan mana bau parfum, mana bau kotoran. Jadi itulah yang kemudian, dan itu masih terjadi sampai sekarang, dan itu yang menyebabkan saya alhamdulillah bisa selamat menuntaskan proses iman karena tidak mudah. Ada sekali memang tidak mudah karena penuh resiko, ya, penuh ujian, penuh tantangan. Ya, saya pernah kejadian ini bukan rumah besar kan ya. Saya pernah didatangi pengusaha yang ingin masuk bisnis terkendali. Yang saya tahu kalau usaha itu berjalan terkendali akan mematikan usaha-usaha lokal dan bisa datang sekali, 2 kali saya jelaskan tapi tidak paham, dipikirnya karena harus memenuhi sesuatu. Saya dibawa ke 1,5 miliar, guys. Kalau belum perlu lihat uang 1,5 miliar, mungkin oleh juga ya. Iya kan? Terpaksa saya dengan tegas mempersilahkan meninggalkan dengan bahasa ininya yang saya usir. Bahwa tidak mudah, godaannya loh, tekanannya juga luar biasa. Karena biasanya kalau orang-orang yang keinginan tidak terpenuhi itu tidak mampu menembus dengan cara-cara yang halus, itu menempuh dengan cara-cara yang intimidatif, ancaman. Tidak jarang saya terima ancaman. Tapi ya itulah biasa dinamika, bagian dari proses yang harus kita. Tapi tidak usah takut ya, tidak usah khawatir karena saya yakin modal dan bekal yang diberikan di Manija ini cukup untuk menghadapi tantangan. Luar biasa penjelasan Pak Zulkarnain. Ya, para siswa dan Bapak Ibu guru serta Pak Zulkarnain, memang tidak salah kalau kemudian kami mengusung tema From Zero to Hero, bahwa hero yang di situ adalah menunjukkan keberhasilan, kemuliaan
dari hasil kebijakan-kebijakan, hasil program-program yang sudah dilakukan selama era Bapak memimpin Kota Kendari. Dan bagi kami di dunia pendidikan, salah satu wujud keberhasilan secara makro adalah pencapaian Kota Kendari dalam peningkatan indeks pembangunan manusia tahun 2021 yang oleh BPS dirilis itu dengan nilai 84,6 Pak ya, yang mengantarkan Kota Kendari menduduki peringkat 4 secara nasional dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Nah, secara mikronya Pak, itu ada di kami Pak. Salah satunya Pak, itu penyampaian secara makro artinya anak-anakku para siswa itu kan berarti kita melihat secara keseluruhan dari pencapaian indeks pembangunan manusia di Kota Kendari dengan 3 indikator, dengan nanti indikator yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sukarnai. Secara mikronya, anak-anakku para siswa salah satunya ada di Manisan Cendekia Kota Kendari Pak, bahwa imbas dari situ di tahun 2021 juga Manisan Cendekia Kota Kendari adalah salah satu sekolah madrasah di Indonesia yang masuk dalam 1000 sekolah madrasah terbaik nasional versi lembaga tinggi dan ya ternyata di provinsi kita Sulawesi Tenggara yang mengikuti menurut saya Pak pencapaian tertinggi dari indeks pembangunan manusia, bahwa Manice Kota Kendari juga saat ini adalah satu-satunya sekolah madrasah di Sulawesi Tenggara yang masuk dalam 1000 sekolah madrasah terbaik dan menduduki peringkat 190 nasional. Kembali kepada pencapaian makro, khususnya dalam bidang pendidikan, dalam peningkatan sumber daya manusia yang sudah Bapak lakukan dalam era kepemimpinan Bapak di Kota Kendari. Peningkatan dari peringkat ke-6 sebelumnya, kalau saya tidak salah banyak data BPS, dan tahun 2020 menjadi masuk dalam 5 besar nasional peringkat 4 itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Kira-kira kalau boleh flashback ke belakang, karena kami ada dalam bagian dari dunia pendidikan tersebut, bagaimana proses yang saat itu dilakukan, tentu dengan kalau tadi Bapak mengilustrasikan bahwa pada saat akan masuk ke dalam dunia politik, dunia memimpin ini, itu sudah dilengkapi dengan proteksi, sudah dilengkapi dengan bekal, kalau saya membahasakan secara halus Pak, alat pelindung diri, tentu berkaitan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah yang Bapak pimpin, wilayah Kota Kendari, itu juga butuh gitu ya, butuh bekal-bekal gitu ya, untuk kemudian bisa menghasilkan hasil yang sangat baik tersebut. Mungkin seperti apa? Iya, jadi kalau di sini tentang IPM-nya panjang biasanya, tapi supaya anak-anak sekalian tidak boring gitu ya, tidak boring untuk mengikuti. Jadi sederhana, sebelum saya jelaskan itu supaya ada gambaran progresnya. Di tahun 2017 Kota Kendari itu belum masuk 50 besar. Belum masuk peringkat 50 besar belum. Di 2018 itu baru kita kemudian masuk di 20 besar. Ya. Kemudian di 2019 kita sudah masuk 10 besar, dan terakhir kemarin 2021 kita peringkat 4 nasional. Kalau hanya melihat angka itu, apa sih artinya buat kita kan? Apa pengaruhnya buat kita? Karena indeks pembangunan manusia itu kan 3 faktor utama penilaiannya. 1, indeks pendidikan. Yang kedua, indeks kesehatan. Yang ketiga adalah indeks pertumbuhan ekonomi. 3 itu sebenarnya. Tapi kalau diurai ini panjang. Nah, kalau kita mau fokus di pendidikan, nah sebenarnya yang paling dominan dinilai dalam indeks pendidikan itu adalah kesempatan bersekolah.
semakin bagus, makanya berkontribusi bagi kesuksesan Kota Kendari meraih 4%. Jadi pertama, kesempatan bersekolah. Alhamdulillah indeks bersekolah kita di Kota Kendari ini nomor 1 nasional, bahkan mengalahkan Jogja sebagai kota pendidikan. Makanya kemarin tim dari pemerintah Jogja itu datang ke Kota Kendari ini, sudah 3 kali mereka datang. Di zaman saya 2 kali, kemarin Pak PJ Wali Kota juga menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan dan tim dari pemerintah Jogja. Untuk datang pertanyaan apa sih Kota Kendari, kenapa bisa malah peringkat 1 nasional? Kenapa? Karena kita kesempatan belajar di Kota Kendari itu sudah 13,9 tahun. Sementara kalau di Jogja itu 13,2 tahun. Artinya orang di usia itu semuanya bersekolah. Karena kan banyak orang yang tamat SD tidak bisa lanjut SMP. Banyak faktor, apakah SMP tidak tersedia, ataukah mungkin mau tapi tidak punya kemampuan dan seterusnya. Begitu, apalagi dari SMP lanjut ke SMA, bagaimana ketersediaan ruang belajar dan seterusnya. Makanya kita mengenjot di tahun 2019-2020, apalagi ketika COVID, di saat orang lain hanya fokus mengenai COVID, kami memanfaatkan kesempatan untuk mengakses Kementerian Pendidikan Nasional untuk kemudian mendapatkan banyak support. Jadi hampir seluruh sekolah di Kota Kendari ini sekarang sudah berlantai 2. Itu secara fisik, ya. Jadi sementara COVID kita malah bangun sekolah, kita benahi semua sekolah-sekolah itu supaya ruang belajarnya bagus, nyaman, dan kemudian anak kita bisa bersekolah dengan baik. Kita lengkapi kebutuhan-kebutuhan belajarnya supaya belajarnya pun tidak sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi betul-betul bisa menikmati proses belajar dengan baik. Nah, itu yang kita lakukan, dan ini tidak mudah sih sebenarnya, tidak mudah, tapi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa sebenarnya raihan ini semua itu hanya akses saja, dampak saja dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya cuma satu modalnya, berbuat aja yang terbaik. Tidak usah berpikir mau dapat apa, tidak usah berpikir. Saya juga malah baru sadar itu nanti 2020 Pak, nanti Kota Kendari masuk 6 besar, saya baru mulai itu tentang IPN itu. Sebelumnya berbuat saja, kita bekerja saja. Nanti 2020 saya baru tahu kok kita masuk loh 6 besar. Di 2021 naik lagi menjadi 4 besar. Karena kita berbuat saja, tidak usah berpikir nanti apa yang kita dapat, kita meraih apa nanti dihargai dan seterusnya. Karena kalau kita bekerja untuk meraih penghargaan, mendapatkan apresiasi dari orang lain, nanti capek atau kecewa. Kalau tidak dapat, kecewa, dan kemudian terasa capek. Kenapa capek? Karena kita mengejar sesuatu yang kita kejar sifatnya fakta modal yang kita kejar. Jadi kalau saya ingin menyampaikan ke anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, berbuat saja, kerahkan yang terbaik dari apa yang kita bisa di setiap momen. Saya begitu tipenya. Jadi kalau saya sih hari ini apa, saya keluarkan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Segenap kemampuan yang dimiliki. Bahwa nanti itu diapresiasi orang, alhamdulillah. Tidak juga tidak apa-apa, yang penting itu sudah berbuat. Toh yang Maha Kuasa tidak akan pernah salah, benar kan? Malaikat tidak mungkin salah mencatat. Siapa yang berbuat pasti akan kemudian mendapatkan akibat. Siapa yang melakukan pasti akan mendapat dampak dari apa yang dilakukan. Jadi kalau saya itu sih, jadi adik-adik sekalian, kalau ini sampel saja berbicara IPM, tapi pada intinya kalau saya lakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Jadilah versi terbaik diri kita setiap waktu, sehingga nanti kita akan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, salah satunya Kota Kendari meraih indeks pembangunan manusia di peringkat 5 nasional. Gitu, ya, itu sebenarnya yang
bisa kita lakukan. Itu quotes of the day ya, dari Pak Zulkarnain. Baik, nah ini kayaknya siswa saya sudah banyak yang akan penasaran Pak. Mohon izin kita beri kesempatan Pak ya. Saya mau ambil bagus mereka. Oh ya, ada bagus mereka. Ternyata beliau menganggap ini apa nih Pak ini selesai. Karena nanti lebih bagus siswa memang ya, lebih bagus siswa. Baik, anak-anakku para siswa yang saya banggakan. Kayaknya bagian pertama saya akan mempersilahkan nanti tidak sebanyak-banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit Pak ya. 5 orang pertama nih yang pada ini tantang untuk bisa memperdalam, bisa memperoleh wawasan yang lebih lagi dari seorang Bapak Zulkarnain tentang apa yang sudah beliau jalani selama ini dan apa yang beliau sudah lakukan. Silakan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Saya harus berdiri. Ada 5 orang. Saya berdiri Pak, biar kelihatan mukanya. Oke. Saya mulai dari anak saya di sana yang paling belakang. Satu ketua OSIS, mantan ketua OSIS ya, Hanif Azmi. Kemudian yang laki-laki, oh ya, ini anak bimbingan di biologi, Aditya Muhammad Aditya namanya Pak. Tadi kelas 10, ini kelas 12, ini kelas 10. Terus saya pindah ke, sabar ya nanti sesi kedua. Saya pindah ke yang putri tadi yang ngacung, siapa ya yang mengacungkan tangan? Oh, dari yang paling depan ada Rizky Maharani ini. Kemudian, oh ya, ada kelas 11. Dari kelas 12 berarti Mas Adawiyya. Oh, terakhir mantan, untuk terakhir sesi pertama ya. Tidak kelihatan lagi di belakang. Oh ya, itu ini sabar ya. Kelas 11 lagi Kalisha Reka gitu ya. Oke. Nanti yang lain Pak masih ingat. Mudah-mudahan masih ada waktu di termin kedua. Oke, itu urutannya ya. Silakan mulai dari Hanif, terakhir Keika. Ya, Hanif, Adit, Rizky, Aca, Keika. dari sana dulu. Oh ya, nanti setelah Hanif mic-nya taruh situ ya, biar yang akan berbicara tampil. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Muhammad Hanif Sidik dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dan mungkin ini di luar lingkup politik. Yang pertama, bagi sebagian orang untuk mencapai atau merealisasikan sebuah target dibutuhkan yang namanya fokus. Namun kita sebagai insan hakikatnya akan selalu berinteraksi dengan hal-hal di sekitar kita, dan tak jarang kita malah terdistraksi oleh beberapa hal tersebut. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara menyikapi hal-hal yang bisa mendistraksi kita dalam merealisasikan target yang telah kita rencanakan? Baik, pertanyaan kedua, sebenarnya seberapa besar peran keluarga bagi seorang dalam mencapai tujuan atau target-target yang telah direncanakannya? Karena di masyarakat realitanya ada juga orang-orang yang support sistemnya bukan terletak pada keluarga, melainkan pada relasi pertemanan misalnya. Sementara untuk mencapai kesuksesan itu butuh proses yang cukup panjang
dengan keluarga adalah salah satu yang paling besar kemungkinannya untuk selalu berinteraksi dengan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Al-Arab dari kelas 1051. Izin bertanya Pak, saya pernah mendengar sebuah perkataan, yaitu ketika ingin melakukan hal-hal yang besar, maka dimulai dengan hal-hal yang betul terlebih dahulu. Seperti dalam mengurus seseorang haruslah pandai terlebih dahulu untuk mengurusi dirinya sendiri. Maka pertanyaan saya ialah, menurut Bapak, kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang menurut Bapak harus dilakukan agar dapat mencapai sebuah kesuksesan, yang mungkin hal tersebut dapat membantu teman-teman sekalian yang ingin meraih kesuksesan tetapi masih kesulitan dalam ingin menggapainya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemahaman materi dari Bapak Zulkarnain yang begitu terbiasa. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak sudah menjelaskan mengenai kehidupan politik Bapak yang membantu proteksi dari partai Bapak. Namun tentunya dalam politik pasti ada diskusi atau koalisi antara pihak-pihak tinggi yang dapat menjerumuskan terhadap hal-hal yang buruk. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menyikapi koalisi politik yang cenderung terhadap hal yang menjerumuskan Bapak terhadap hal-hal kotor dan merugikan masyarakat? Pertanyaan selanjutnya Pak, mohon izin, di umur Bapak yang masih sangat muda menjadi seorang anggota DPRD, tentu bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang lebih hebat dari Bapak, pastinya menimbulkan rasa minder, kan Pak ya? Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menyikapi dan mengatasi rasa minder Bapak ketika bertemu dengan sosok yang lebih dari Bapak dan terus memacu diri Bapak agar bisa sampai di posisi saat ini? Itulah dia pertanyaan dari saya Pak. Saya mohon izin kembali ke tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk bertanya. Langsung saja, perkenalkan saya Masyaria dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya ingin bertanya ke Bapak Zulkarnain mengenai bagaimana Bapak mendapat pengalaman yang sangat banyak sampai detik ini. Sangat banyak pengalaman atau cerita yang Bapak bawakan. Kemudian dalam menghadapi kompetisi atau kegiatan yang sejenis lomba, bagaimana Bapak menenangkan dua rasa yang pasti akan muncul, yaitu pesimis dan optimis. Apakah Bapak menenangkan rasa pesimis atau optimis terlebih dahulu? Dan setahu saya, sebiasanya orang itu ingin merasa pesimis karena katanya pesimis itu membawa kehokian ke anak-anak milenial sekarang ini. Karena jika kita optimis, kadang berpikir kita bahwa ternyata kita adalah orang yang sudah pasti bisa untuk berada di target kita.
bahwa Bapak berada ke lingkup politik ini ternyata mendapat cerita atau memberi informasi atau seorang motivator biasanya. Dari sini mungkin dari pengalaman saya sampai detik ini juga masih dibarengi dengan orang-orang yang memberi saya kesan untuk selalu maju. Saya penasaran kenapa Bapak ingin terjun ke dunia politik, sedangkan jurusan yang Bapak pilih adalah ekonomi dan akuntansi. Mohon maaf Pak kalau salah. Kemudian bagaimana bisa Bapak mengikuti pilihan Bapak yang terakhir dan sampai sekarang ini Bapak jalankan? Kemudian dalam pemimpinan Bapak, pasti Bapak menghadapi banyak ujian atau masalah yang datang. Bagaimana Bapak memimpin rakyat yang sangat banyak ini? Sekian mungkin dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kalisa Maneka, saya dari kelas 11 IPA 3. Saya punya dua pertanyaan kepada Bapak yang mungkin sangat relate kepada saya dan mungkin kepada beberapa teman saya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, untuk menentukan karir kita di masa depan itu, kita perlu mengetahui dan memperhatikan cara kita dan skill kita itu ada di bidang apa. Selain itu, tentu saja kita perlu punya kepercayaan diri yang tinggi di bidang yang akan kita geluti nanti. Nah, menurut Bapak, antara punya skill di suatu bidang dan punya kepercayaan tinggi, manakah yang paling berpengaruh atau yang paling menentukan untuk karir kita di masa depan? Nah, yang kedua, mungkin ada beberapa teman saya, bahkan saya sendiri itu masih bingung menentukan karir kita di masa depan karena kurangnya atau tidak adanya hubungan dari orang tua kita. Nah, ada anak yang keinginan pendidikan itu berbeda dengan keinginan orang tua mereka atau bahkan orang belakang. Nah, jika terjadi tidak seperti itu, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua? Mungkin contohnya seperti apabila saya ingin mengambil bidang politik sebagai karir saya di masa depan, tetapi orang tua saya tidak setuju karena ada kata-kata saya pernah bahwa ridho orang tua itu nomor satu. Nah, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak. Ini harus dimaklumi Pak, sebenarnya ini nggak banyak ya. Yang pertama dari Hanif Azmi ya, ini Ketua OSIS Majelis Cendekia Kota Kendari periode 2021-2022 ya. Nah, ada dua hal Pak di situ, bagaimana menyikapi hal-hal yang bisa, kalau saya lakukan yang singkatnya nanti mungkin Bapak juga juga sudah ikut mencatat hal-hal yang bisa mendistraksi ya tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah ya bagaimana support system dari keluarga itu yang bisa memang relate dengan tujuan kita. Mungkin itu dulu Pak dari satu siswa. Silakan. Saya mau terima kasih dulu dengan pertanyaan hebat ini. Luar biasa pertanyaan ini. Ya, benar yang saya bilang di awal. Saya selalu senang kalau datang ke Malaysia karena selalu ada berjalan. Ya. Nah, ini menggambarkan masa depan Indonesia. Ini pertanyaan ketat-ketat. Jawabnya juga harus hati-hati. Jangan sampai salah. Karena katanya pertanyaan tidak pernah salah, yang salah itu menjawab. Yang punya potensi salah itu menjawab. Ya, jadi anak sekalian, mohon maaf ya sebentar nanti mungkin ada beberapa yang saya jawab sekaligus karena agak mirip dan kemudian sebenarnya bisa terkait. Nah, ketika kita ingin
sekeliling